Timnas Portugal kini menatap Piala Dunia 2026 dengan ambisi besar untuk mencatatkan sejarah baru. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, Seleção das Quinas tengah mempersiapkan generasi terbaik mereka untuk meraih gelar perdana di ajang tertinggi sepak bola dunia. Sejauh ini, prestasi terbaik Portugal di Piala Dunia adalah 2 kali mencapai babak semifinal, yakni pada edisi 1966 di Inggris dan 2006 di Jerman. Namun kini, dengan materi pemain muda yang matang dan penuh talenta, harapan publik Portugal kembali menyala. Piala Dunia 2026 juga kemungkinan besar akan menjadi panggung terakhir bagi sang mega bintang Cristiano Ronaldo, menjadikannya momen penuh emosi dan motivasi ekstra bagi seluruh skuad. Dalam video kali ini, Raftel Sport akan menyusun potensial starting 11 timnas Portugal dengan formasi 4-3-3 versi Roberto Martinez. Siapa saja pemain kunci dalam skema ini? Yuk kita bahas bersama. Penjaga gawang, Diogo Costa. Untuk posisi penjaga gawang utama timnas Portugal di Piala Dunia 2026, pilihan hampir pasti jatuh kepada Diogo Costa. Kiper berusia 25 tahun yang kini membela FC Porto ini menunjukkan performa luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Dengan refleks cepat, kemampuan membaca arah bola, dan ketenangan dalam tekanan, Diogo Costa dianggap sebagai penerus ideal di bawah mister gawang Portugal. Saat ini, ia memiliki harga pasar fantastis mencapai 695,27 miliar rupiah, menjadikannya salah satu kiper termahal di Eropa. Penampilannya semakin mencuri perhatian saat menjadi pahlawan di final UEFA Nations League pada 9 Juni lalu. Dalam laga penentuan melawan Spanyol, Costa sukses menggagalkan satu tendangan penalti krusial yang mengantarkan Portugal meraih gelar juara. Kepercayaan dari pelatih Roberto Martinez serta pengalaman di laga besar menjadikan Diogo Costa pilihan utama yang sulit tergantikan untuk Piala Dunia mendatang. Bek kanan, João Neves. Untuk posisi bek kanan di starting 11 timnas Portugal versi Roberto Martinez, muncul nama João Neves sebagai opsi menarik. Meskipun posisi aslinya adalah gelandang, pemain muda milik Paris Saint-Germain ini menunjukkan fleksibilitas luar biasa saat diturunkan sebagai fullback. Eksperimen Roberto Martinez menempatkan Neves di sisi kanan pertahanan ternyata membuahkan hasil positif. Dalam final UEFA Nations League melawan Spanyol, João Neves tampil solid dan disiplin di lini belakang. Ia sukses meredam serangan dari sisi kiri lawan, menunjukkan kecerdasan taktik serta daya juang tinggi meskipun bermain di posisi yang tidak biasa baginya. Penampilan konsisten dan keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 membuatnya dipercaya mengisi posisi bek kanan, meski Portugal memiliki opsi lain yang lebih berpengalaman. Jika terus tampil gemilang, João Neves bisa menjadi kejutan besar di Piala Dunia 2026 sebagai bek kanan utama Seleção. Bek tengah, Ruben Dias. Di posisi bek tengah, timnas Portugal tentu akan mengandalkan sosok tangguh sekaligus pemimpin lini belakang mereka, yaitu Ruben Dias. Bek berusia 28 tahun ini merupakan pemain andalan Manchester City di Liga Inggris dan dikenal sebagai salah satu bek tengah terbaik dunia saat ini. Kekuatan fisik, kemampuan membaca permainan, serta kepemimpinan yang matang menjadikan Ruben Dias sebagai pilar utama dalam pertahanan Portugal. Pada laga final UEFA Nations League melawan Spanyol, ia tampil sangat solid dan tenang dalam menghadapi tekanan. Meskipun pertandingan harus diselesaikan lewat adu penalti, ketangguhan lini belakang yang dikomandani Dias menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Portugal meraih gelar juara. Dengan pengalaman di level tertinggi dan konsistensinya di klub, Ruben Dias dipastikan akan menjadi tembok kokoh yang sangat diandalkan oleh Roberto Martinez di Piala Dunia 2026 nanti. Bek tengah, Gonçalo Inácio. Untuk melengkapi lini belakang timnas Portugal, posisi bek tengah tandem dari Ruben Dias kemungkinan besar akan diisi oleh Gonçalo Inácio, bek muda berbakat milik Sporting Lisbon. Pemain ini terus menunjukkan perkembangan signifikan dan dianggap sebagai salah satu bek masa depan Portugal. Dalam pertandingan final UEFA Nations League melawan Spanyol, duet Inácio bersama Ruben Dias tampil sangat solid. Keduanya saling melengkapi, Dias bermain agresif dan penuh pengalaman, sementara Inácio bermain tenang dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Kombinasi ini sukses meredam serangan-serangan Spanyol sepanjang laga, hingga akhirnya Portugal berhasil meraih kemenangan melalui adu penalti. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa Gonçalo Inácio sudah layak mengisi posisi utama di jantung pertahanan Seleção. Dengan performa konsisten, Inácio siap menjadi tembok pertahanan andalan Portugal di Piala Dunia 2026 mendatang. Bek kiri, Nuno Mendes. Posisi bek kiri di timnas Portugal tampaknya sudah mutlak menjadi milik Nuno Mendes,
pemain muda bertalenta yang kini memperkuat Paris Saint-Germain. Penampilannya terus menanjak, terutama usai mengantarkan PSG menjadi juara Liga Champions musim 2024-2025 setelah mengalahkan Inter Milan di partai final. Tak hanya gemilang di level klub, Nuno Mendes juga tampil luar biasa di ajang final UEFA Nations League saat Portugal menghadapi Spanyol. Dalam laga tersebut, ia sukses menyumbang 1 gol dan 1 assist, meskipun kemenangan akhirnya diraih lewat drama adu penalti. Kecepatan, kemampuan menyerang dari sisi sayap, serta pertahanan yang disiplin membuat Mendes menjadi senjata utama di sisi kiri Portugal. Di usianya yang masih muda, ia sudah menunjukkan kedewasaan bermain yang luar biasa. Roberto Martinez pun tak ragu menempatkan Nuno Mendes sebagai pilihan utama di posisi bek kiri untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Gelandang bertahan, Vitinha. Untuk posisi gelandang bertahan, Vitinha menjadi pilihan utama dalam skema permainan timnas Portugal racikan Roberto Martinez. Pemain milik Paris Saint-Germain ini tampil luar biasa sepanjang musim, termasuk saat membantu PSG mengalahkan Inter Milan di final Liga Champions 2024-2025. Vitinha dikenal sebagai gelandang yang lengkap, kuat dalam bertahan, cerdas dalam distribusi bola, serta memiliki visi permainan yang tajam. Di laga final UEFA Nations League melawan Spanyol, Vitinha kembali menunjukkan kelasnya. Ia tampil dominan di lini tengah, memutus banyak alur serangan lawan dan menjaga tempo permainan Portugal tetap stabil. Berkat performa solidnya, Portugal berhasil meraih gelar juara, meski laga harus ditentukan lewat adu penalti. Dengan pengalaman di level tertinggi dan kemampuan teknis yang sangat baik, Vitinha hampir pasti akan menjadi jangkar utama lini tengah Portugal dalam misi besar mereka di Piala Dunia 2026 nanti. Gelandang tengah, Bernardo Silva. Di posisi gelandang tengah, Bernardo Silva menjadi sosok yang sangat diandalkan oleh pelatih Roberto Martinez. Pemain senior milik Manchester City ini membawa pengalaman, visi bermain, dan kreativitas tinggi yang sangat dibutuhkan di lini tengah timnas Portugal. Dalam laga final UEFA Nations League 2024-2025 melawan Spanyol, Bernardo tampil Spartan dan penuh determinasi. Ia menjadi motor permainan yang mengalirkan bola dari lini tengah ke lini depan, menciptakan ritme serangan yang membuat pertahanan Spanyol kesulitan mengembangkan permainan. Meskipun pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti, kontribusi Bernardo selama 90 menit sangat vital dalam mengantarkan Portugal meraih gelar juara. Ketekunan, teknik tinggi, dan pengalaman panjangnya di Premier League membuatnya hampir tak tergantikan dalam skema permainan Portugal. Dengan kualitas yang ia miliki, Bernardo Silva dipastikan akan menjadi otak serangan utama Portugal di Piala Dunia 2026 mendatang. Gelandang serang, Bruno Fernandes. Untuk posisi gelandang serang, pilihan utama timnas Portugal jelas jatuh kepada Bruno Fernandes, bintang sekaligus kapten dari klub raksasa Inggris, Manchester United. Bruno dikenal sebagai pemain yang memiliki visi tajam, akurasi umpan tinggi, serta naluri mencetak gol yang luar biasa dari lini kedua. Pada laga final UEFA Nations League 2024-2025 melawan Spanyol, Bruno Fernandes tampil sangat elegan dan berkelas. Ia menjadi pengatur tempo serangan sekaligus pencipta peluang yang mengancam pertahanan lawan. Permainannya yang tenang namun penuh determinasi berperan besar dalam menjaga keseimbangan serangan dan membantu Portugal tampil dominan. Meski pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti, kontribusi Bruno sepanjang laga menjadi salah satu kunci kemenangan Portugal. Dengan kematangan dan kepemimpinannya, Bruno Fernandes akan menjadi jenderal lapangan tengah Portugal dalam misi menjuarai Piala Dunia 2026. Penyerang sayap kanan, Pedro Neto. Di posisi penyerang sayap kanan, Pedro Neto menjadi pilihan yang menjanjikan untuk mengisi lini serang timnas Portugal. Pemain muda berbakat yang saat ini memperkuat Chelsea FC itu dikenal memiliki kecepatan tinggi, kelincahan, dan kemampuan menggiring bola yang mematikan di sisi sayap. Dalam final UEFA Nations League menghadapi Spanyol, Pedro Neto tampil sangat mengesankan. Pergerakannya yang eksplosif di sisi kanan kerap merepotkan lini pertahanan Spanyol. Ia menjadi salah satu sumber ancaman utama dalam skema serangan Portugal dan ikut berkontribusi dalam terciptanya peluang-peluang berbahaya sepanjang pertandingan. Meski laga harus diselesaikan lewat adu penalti, performa Neto selama waktu normal menjadi bagian penting dalam kesuksesan Portugal meraih gelar juara. Jika terus tampil konsisten, Pedro Neto bisa menjadi andalan utama di sayap kanan untuk timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Penyerang sayap kiri, Francisco Conceição. Di posisi penyerang sayap kiri, nama Francisco Conceição mencuat sebagai bintang muda yang siap mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Pemain yang tengah bersinar bersama Juventus ini dikenal dengan kecepatan, kelincahan,
serta kemampuan olah bola di atas rata-rata, menjadikannya senjata ampuh di sektor sayap. Dalam laga final UEFA Nations League melawan Spanyol, Francisco tampil sangat impresif. Ia tak hanya aktif membongkar pertahanan lawan, tetapi juga menciptakan peluang-peluang penting yang berkontribusi terhadap permainan menyerang Portugal. Keberaniannya dalam duel 1-lawan-1 dan kreativitasnya di sisi lapangan menjadi nilai tambah tersendiri bagi tim. Penampilan gemilangnya di laga final itu turut membantu Portugal meraih gelar juara, meskipun kemenangan didapat lewat adu penalti. Dengan performa seperti ini, Francisco Conceição sangat layak menjadi starter utama di posisi sayap kiri Portugal di Piala Dunia 2026 mendatang. Penyerang tengah, Cristiano Ronaldo. Untuk posisi penyerang tengah, Cristiano Ronaldo masih menjadi pilihan utama dan sosok tak tergantikan di lini depan timnas Portugal. Meskipun kini sudah memasuki penghujung karir dan belum memutuskan akan bertahan atau hengkang dari Al Nassr, sang mega bintang tetap menunjukkan kualitas luar biasa. Dalam final UEFA Nations League 2024-2025 menghadapi Spanyol, Ronaldo tampil garang dan berhasil menorehkan 1 gol penting untuk Portugal. Gol tersebut menjadi pembuka jalan bagi timnya sebelum laga berakhir imbang dan dilanjutkan ke babak adu penalti, di mana Portugal akhirnya keluar sebagai juara. Kehadiran Ronaldo bukan hanya penting dari sisi teknis, tapi juga memberikan dampak besar secara mental bagi rekan setimnya. Dengan pengalaman, determinasi, dan naluri mencetak gol yang masih tajam, Cristiano Ronaldo diyakini akan memimpin lini serang Portugal untuk terakhir kalinya di Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pemain muda bertalenta dan senior berpengalaman, timnas Portugal di bawah asuhan Roberto Martinez tampak sangat siap menatap Piala Dunia 2026. Komposisi pemain yang seimbang di setiap lini membuat Portugal menjadi salah satu tim paling menjanjikan dalam perebutan gelar juara dunia. Kehadiran nama-nama seperti Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, hingga bintang muda seperti Francisco Conceição dan Pedro Neto menunjukkan kedalaman skuad yang luar biasa. Apalagi setelah keberhasilan mereka menjuarai UEFA Nations League 2024-2025, kepercayaan diri tim semakin tinggi. Piala Dunia 2026 mungkin akan menjadi panggung terakhir bagi Cristiano Ronaldo, dan tentu saja, ia akan berjuang habis-habisan demi membawa Portugal meraih trofi Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Jadi, mampukah starting 11 ini mengantarkan Portugal mencetak sejarah baru? Mari kita nantikan bersama hanya di Raftel Sport.